AHY, anak muda tidak boleh dimanja dan diberi karpet merah. Fix, skakmat diri sendiri. Ditulis oleh Ferry Fadli di zeworld.com. Halo, selamat datang di channel Tanda Seru. Ketua Umum Partai Demokrat AHY kembali bercuap setelah sebelumnya memakai mulut orang lain, yakni anaknya sendiri, Almira, untuk minta lockdown. Kali ini ia mengatakan bahwa anak muda tidak boleh dimanja apalagi disiapkan karpet merah. Karena menurutnya yang dibutuhkan Indonesia saat ini bukan anak muda yang apa-apa disiapkan oleh bapaknya, tapi anak muda yang pantang menyerah demi mewujudkan cita-cita Indonesia emas di tahun 2045 nanti. Anak muda tidak boleh dimanja, apalagi disiapkan karpet merah. Namun, jangan pula biarkan mereka tumbuh dan berimajinasi tanpa arah, ujar putra sulung SBY tersebut dalam pidato kebangsaan memperingati 50 tahun CSIS Indonesia 23 Agustus. Ia pun dengan lantang meminta agar anak muda warga plus 62 melakukan perubahan, lompatan keluar dari zona nyaman dalam rangka menghadapi disrupsi dan menjawab tantangan zaman. Karena menurut AHY kalau tidak melakukan hal itu maka jangan harap Indonesia akan maju pada 2045 mendatang. Muda berarti pantang menyerah dan tidak takut gagal, karena dalam setiap kegagalan ada pelajaran untuk bangkit dan besertanya ada peluang untuk menang, ujar saudara Ibas tersebut dengan nada berapi-api dan seperti tanpa bersalah. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Mas AHY tersebut benar adanya, alias tidak ada yang salah, persis seperti yang disampaikan oleh para motivator hebat dunia untuk menggugah semangat juang pemuda agar mau berusaha. Tapi yang jadi pertanyaan di sini, kok malah kelakuannya yang tidak sinkron dengan apa yang dikatakannya dalam pidato kebangsaan tersebut. Dia yang mengatakan anak muda tidak boleh dimanja, tapi dirinya sendiri yang justru dimanja oleh Pepo. AHY yang mengatakan anak muda tidak boleh diberi karpet merah, tapi malah justru SBY yang paling sibuk menyiapkan karpet merah untuknya. Mau contoh? Di Pilkada DKI 2017 lalu, pertanyaannya, siapa kala itu yang paling berperan mencalonkan AHY merebut kursi DKI 1? Tidak lain tidak bukan adalah SBY. Kalau bukan karena lobi-lobi bapaknya, mana pula ada partai yang mau mencalonkan mayor tentara itu? Secara dia kan baru banget di politik, elektabilitasnya kala itu juga nol, jauh banget di bawah Anies dan Ahok. Dengan kondisi seperti itu, tentu parpol akan mikir 1000 kali untuk mau mengusungnya. Tapi kenapa PAN, PKB, dan P3 tetap mau mengusung AHY kala itu? Karena SBY berjasa besar terhadap mereka. Semua ketua partai tersebut, Hatta Rajasa PAN, Muhaimin Iskandar PKB, dan Surya Dharma P3 pernah diangkat sebagai menteri oleh presiden ke-6 itu. Jadi walaupun mereka yakin AHY tidak akan menang, berat rasanya menolak permintaan SBY untuk mengusung anaknya. Dan memang benar, AHY langsung kalah di putaran pertama. Menurut hemat penulis sih, bagusnya AHY kalau itu jangan langsung mencalonkan diri sebagai gubernur DKI dulu, terlalu berat. Mending mencalonkan diri sebagai Bupati Pacitan yang notabene asal SBY pasti akan menang. Baru tunjukkan prestasi dengan membangun kabupaten di Jawa Timur tersebut dengan baik. Prestasi di daerah inilah yang kemudian bisa mengantarkannya meraih atau merebut kursi DKI 1. Kura-kura seperti Jokowi dulu yang sebelum terpilih jadi gubernur DKI merupakan wali kota Solo. Lalu apa bukti lain kalau AHY memang dimanja atau diberi karpet merah oleh bapaknya tersebut? Ia terpilih sebagai ketua umum Partai Demokrat bukan karena usaha sendiri. Agak aneh memang di keluarga SBY tersebut Ibas yang sudah lama berkecimpung di dunia politik, pernah jadi anggota DPR dengan perolehan suara tertinggi se-Indonesia, pernah jadi sekjen Partai Demokrat, pernah menjadi ketua fraksi Partai Demokrat di DPR. Tapi yang jadi ketua umum partai malah AHY yang sama sekali tidak berpengalaman di politik. Pertanyaannya, apakah semua kader Partai Demokrat setuju AHY jadi ketum tersebut? Tidak, Verguso. Banyak banget yang menolak. Bahkan ada yang sampai hendak melengsarkannya segala. Tapi kenapa ia tetap bisa melanggeng ke kursi Demokrat 1? Lagi-lagi karena jasa SBY. Suami Andisa Pohan itu mah cuma duduk manis doang, tiba-tiba jadi ketua umum partai. Terbukti hasilnya, ia malah menunjuk orang-orang yang bermasalah sebagai pengurus partai, mulai dari pemakai narkoba yang juga dikenal sebagai sosok pemilik kondom bergerigi Andi Arief, hingga mantan koruptor Candi Hambalang Andi Malarangeng. Sama-sama namanya Andi, sama-sama berkelakuan buruk. Jadi melihat penjabaran itu semua, fix alias tidak ada yang salah lagi kalau AHY tersebut sebenarnya lagi ngomongin dirinya sendiri. Cocok juga dia ngelawak. Bagaimana menurut Anda?
Ketika yang ngaku mau jadi cawapres ingin PDIP dibubarkan, ditulis oleh Sardi di zeworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Wasekjen Persaudaraan Alumni atau PA212, Novel Bamukmin, mengaku sepakat dengan pernyataan Gus Baha yang menyebut bangsa Indonesia bukan hanya milik PDIP atau Soekarnoisme saja. Ini terkait dengan beredarnya video Gus Baha yang mengungkapkan terkait adanya orang-orang yang pro dengan Megawati mendewakan Soekarno. Orang yang pro Megawati itu begitu mendewa-dewakan Soekarno, seakan Indonesia itu dimulai dari Bung Karno sampai ada hal Soekarnoisme, kata Gus Baha. Meski demikian, Gus Baha membenarkan bahwa Soekarno merupakan deklarator kemerdekaan Indonesia. Iya, kita tidak mungkin tidak hormati Soekarno. Beliau sebagai pahlawan besar kita hormati. Tapi kebesaran Pak Karno demi bangsa Indonesia jangan kemudian direduksi, disederhanakan hanya melewati partai. Itu kan namanya pengkerdilan. Tentu Pak Karno bikin negara ini ya untuk semua bangsa, bukan untuk PDIP saja, bukan untuk partai-partai marhanisme saja, juga bukan partai-partai yang berpaham Soekarnoisme saja, katanya. Tampaknya Novel Baswedan hanya sekedar basa-basi untuk pembuka saja. Inti dari pernyataannya bukanlah itu. Ciri khas Novel dan kelompoknya sangat mudah dikenali. Pembuka basa-basi lalu ujung-ujungnya nggak nyambung. Contohnya demo isu apapun ujungnya bermuara ke satu hal, menuntut presiden mundur dari jabatannya. Intinya adalah Novel berpendapat PDIP yang justru harus dibubarkan lantaran menurutnya parpol yang saat ini dipimpin Megawati Soekarno Putri itu sangat berbahaya untuk keutuhan bangsa. Benar sekali apa yang diucapkan Gus Baha, justru karena itu PDIP harus dibubarkan karena sudah sangat berbahaya untuk keutuhan bangsa serta mengancam ideologis bangsa, kata Novel. Entah apa kaitannya, kalau Novel ngomong tentu tak perlu ada kaitan. Yang penting keluar-keluar seperti salesman obat di pinggir jalan. Pokoknya yang berkaitan dengan pemerintah harus dibubarkan atau dilengserkan. Kelompok mereka yang harus berkuasa dan diberi sertifikat surga. Novel Bamukmin juga meminta agar tanggal merah 1 Juni juga harus dihapuskan karena adanya keinginan dijadikan sebagai Soekarnoisme dan tanggal 1 Juni dijadikan sebagai hari lahir Pancasila sebagai pembodohan dan pendangkalan akidah serta mengarah kepada Nasakom karena sejatinya Pancasila adalah rumusan ulama dan warisan ulama dan Pancasila 18 Agustus 1945 lah yang sah dengan dijiwai Pancasila 22 Juni 1945, katanya. Alasan utama Novel ingin PDIP bubar adalah PDIP dianggap sebagai inisiator RUU haluan ideologi Pancasila yang ingin mengganti Pancasila dengan Ekasila dan juga dianggap ingin menghapus TAP MPRS 25 1966 tentang larangan komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Makanya dia bilang PDIP harus dibubarkan, bukan malah mengusung Puan dan Ganjar karena diduga terlibat kasus korupsi EKTP dan juga Bansos. Dan malah Puan memajang baliho di saat rakyat pedih atas wabah corona yang telah membuat susah karena pemerintah gagal mengatasi corona sampai yang meninggal adalah paling terbesar di dunia, kata Novel Bamukmin. Sungguh cara bicaranya membuktikan kalau orang ini makin halu setelah kalah dan tak bisa bangkit. Dia pasti tak sanggup terima kekalahan di saat imam besarnya di penjara. Kekuatan mereka terkikis habis, mau melawan tak punya daya. Sponsor pun malas. Mereka ibarat mau bangkit tapi jatuh lagi, bangkit lagi malah ketimpa tangga, bangkit lagi dan tapi bakal calon. Meskipun bakal ini peluangnya 0,00001%. FPI dibubarkan mungkin tak rela dan ngamuk. Akhirnya berharap PDIP yang dibubarkan. Maunya Jokowi mundur dari jabatannya, ternyata imam besarnya yang terjatuh parah dengan cara yang memalukan sekali. Rakyat sudah cerdas, sudah tahu siapa yang harusnya dibubarkan dan diusir dari negara ini. Tak ampuh lagi pakai isu basi untuk membuat penggiringan opini. Oh ya, ini kan sudah hampir masuk bulan September, kok masih belum terdengar isu pengumpulan Dragon Ball untuk memanggil naga, untuk membangkitkan PKI atau komunis ya? Apakah sudah menyerah juga? Bagaimana menurut Anda?